Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Indasari, kelas H2 Manajemen dengan MPM 10120654 dari Universitas Teknologi Digital. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi pendidikan agama Islam sebagai memenuhi salah satu evaluasi akhir semester dari mata kuliah pendidikan agama Islam. Nah, di sini saya akan memaparkan sebuah sikap tercela, yaitu namimah. Apa sih itu namimah? Namimah atau disebut juga dengan mengadu domba orang, yang dimana salah satu dari dosa besar yang artinya menyebutkan perkataan seseorang kepada orang lain dengan maksud untuk merusak hubungan persahabatan antar keduanya. Nah, namimah juga tidak hanya dari lisan, melainkan juga dari penyampaian tulisan, juga isyarat. Namimah itu dalam beberapa kasus sering disertai dengan mengungkapkan rahasia, fitnah, kemunafikan, hasud, kebohongan, maupun ghibah. Namimah dalam bahasa Indonesianya bisa disebut adu domba, bergosip, ujaran kebencian, dan juga penyebar fitnah. Nah, ada pula dalilnya, yang dimana dalil ini merupakan dilarangnya namimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'duna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina, yang dimana artinya, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Dalam surat Al-Ahzab ayat 58. Nah, dimana yakni mereka melancarkan tuduhan buruk terhadap orang-orang mukmin dan mukminat yang pada hakikatnya bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka. Padahal orang-orang mukmin dan mukminat tidak tahu menahu dan tidak pernah melakukannya, dan mempergunjingkan orang-orang mukmin dan mukminat dengan suatu hal yang tidak pernah mereka lakukan, yang tujuannya adalah mencela dan mendiskreditkan mereka. Nah, ada pula dampak terhadap sikap namimah. Yang pertama, dapat menyebabkan terputusnya ikatan silaturahmi dan ukhuwah. Karena apa? Karena yaitu kita yang mengadu domba. Dan yang kedua, menyulut api kebencian dan permusuhan antar sesama. Yang ketiga, merusak tatanan dan ketentraman. Dan yang terakhir, hilangnya ridho Allah dan mendapat murkanya. Nah, serta ada juga upaya terhadap menghindari perilaku namimah. Apa sih? Tindakan namimah ini atau mengadu domba pada umumnya terjadi di tengah-tengah masyarakat. Tentunya kan, pasti ada aja yang suka mengadu domba. Yang pertama, tidak segera mempercayai gosip. Kenapa begitu? Agar tidak terprovokasi, maka kita tidak seharusnya segera percaya terhadap berita-berita tersebut. Melainkan yang harus kita perbuat yaitu dengan melakukan tabayun atau klarifikasi. Nah, yang kedua, mencegah dan menasehati pembawa berita. Ada orang, misalkan sebagai umat muslim, kita tuh sudah seharusnya bisa memberanikan diri untuk mencegah dan memberi nasihat kepada orang yang mengadu domba itu, yang melakukan namimah. Nah, yang ketiga, memiliki asas praduga tak bersalah. Kita sebagai seorang muslim tidak seharusnya percaya begitu saja dong dengan permasalahan yang belum jelas. Nah, jika di mana ada seseorang dengan menceritakan masalah si A atau si Fulan, maka hal pertama yang kita lakukan adalah berpegangan pada asas praduga tidak bersalah terlebih dahulu. Hal ini perlu dilakukan agar tidak termasuk orang yang terkecoh dan terjerumus di dalam pusara namimah. Nah, mungkin itu yang bisa saya paparkan tentang sikap tercela namimah. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan dalam kata ataupun pengucapan. Saya Suci Indasari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.